Ya, berikutnya Ibu akan menjawab pertanyaan dari Siti Masyitoh ya tentang false di sini ya. Kenapa asal muasal dari false? Nah, sebelum Ibu menjawab asal muasal false itu dari mana, nah Ibu akan membahas dulu langkah proses yang terjadi dari langkah 2 ke langkah 3. Karena proses dari langkah 2 ke langkah 3 inilah yang akan menjawab kenapa false ini muncul. Oke, untuk langkah 2 ke 3 ya, di sini yang ada di buku Ibu tuliskan dengan tinta hitam ya. Pulpen dengan tinta hitam. Lalu untuk penjabaran yang seharusnya ada di antara langkah 2 dan 3 itu Ibu tuliskan dengan pulpen tinta merah ya, supaya berbeda. Nah, pertama tadi kita punya A anggota B, salah ya. A, B anggota A cross C dan A bukan anggota B atau B bukan anggota C. Ya, ini langkah kedua. Ini ya. Nah, kita jabarkan yang ini. Definisi dari cross, kalau A, B anggota dari A cross C, berarti A anggotanya si A, B anggotanya si C. Yang ini tetap A bukan anggota B atau B bukan anggota C. Nah, setelah itu ya, kan ini kita pakai sifat distributif ya, sebenarnya sifat distributif kelihatan. Kalau lupa, kita ubah aja ini seperti kita mengalihkan atau mengoperasikan bilangan ya. Misalnya ini AC, terus ininya kan B atau ini adalah tambah, ini adalah C. Berarti yang ini kali ke sini, lalu si AC kali ke C. Nah, dari sini berarti kan ini dia tetap, ini si AC, yang ini juga dia tetap. Lalu ini karena AC dengan B berarti dengan yang A bukan B, dan ya penghubungnya. Lalu yang ini tadi dannya dengan B bukan C. Nah, sampai sini ya. Nah, sampai sini kalau di buku ini kan di buku sama ya. Nah, langkah 3 nih. Nah, kalau di buku yang ini dia kembalikan ke definisi. Ini kan kalau A anggota A dan B anggota C, ini kan berarti adalah definisi penggandaan. Berarti A, B adalah anggota A cross C dan B bukan C. Nah, ini kan ya yang di langkah ketiga ya, sama. Nah, yang membuat dia false itu sebenarnya di sini sebelum dijabarkan. Nah, kita ketemu B anggota C dan B bukan C. Nah, ini kan sama saja dengan kita mendankan, misalnya ada pernyataan P, kita dankan dengan negasi P. Jadi apa hasilnya? Nah, hasilnya adalah false, nilainya 0. Ya, nilainya 0. Jadinya ini itu nilainya 0. Karena apa? Karena tidak mungkin ada di dalam satu pernyataan B itu anggota C dan B itu bukan anggota C. Nah, kan tidak apa ya berarti tidak konsisten ya, berarti kan ini ada sesuatu yang salah, jadinya ini nilainya false. Karena di sini kita penghubung antara ini dengan ini, atau kita kembali lagi ya ke teorema dasar. Kalau kita punya pernyataan, kalau kita ataukan dengan sesuatu yang nol, maka kan hasilnya adalah yang ini saja, si P saja. Jadi ingat, P diataukan dengan 0, dia hasilnya adalah P. P kita di sini siapa sih ini? Jadinya yang kita ambil nanti di langkah 4 hanya A anggota A dan B anggota C dan A bukan anggota B. Nah, sampai situ.